hati kami, untuk memerintah atas kehidupan kami. Kami percaya Roh-Mu ada di tempat ini. Bahkan Roh-Mu Tuhan bertahta di atas puji-pujian kami umat-Mu. Malam hari ini Tuhan, kami menyerahkan ibadah doa malam ke dalam tangan-Mu. Biarlah pujian penyembahan yang kami naikkan menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Engkau memberkati, Engkau memulihkan, Engkau menyucikan setiap hati dan pikiran kami. Bahkan kalau ada di antara kami yang datang dengan sakit penyakit, dalam hadirat-Mu ada kesembuhan. Yang datang dengan kelemahan tubuh, yang datang dengan letih, lesu, dan berbeban berat, kami percaya Engkau memberikan kelegaan lepas kelegaan. Bahkan yang terikat oleh kuasa yang tidak datang daripada Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus, kami percaya kemerdekaan terjadi di tempat ini. Kuasa firman-Mu terjadi di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, tawan setiap hati kami, tempat ini dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Bertahtalah di tengah-tengah kami. Kami mulai ibadah kami doa malam hari ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita naikkan syukur kita kepada Tuhan Bapak Ibu Saudara. Kita berterima kasih atas kebaikan yang Tuhan beri bagi kita. Terima kasih Tuhan. Mari datang menyembah dengan hati yang tulus kepada Tuhan. Terima kasih. Setiap iman pengharapan kami di dalam Tuhan. Terima kasih. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia.
Bapak Ibu Saudara saja katakan, aku punya Tuhan yang besar, amin, yang telah berjanji dan selalu biar iman kami Tuhan, aku bersama.
kerajaan-Mu Tuhan. Jadilah kehendak-Mu atas setiap kami Tuhan. Kami bergantung harap hanya kepada-Mu Tuhan. Kami memberikan diri kami untuk mengabdi kepada-Mu Tuhan. Berjalanlah bersama kami. Terima kasih Tuhan. Tidak takut. Sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang. Sebab Engkau Allahku. Amin.
kami tidak takut untuk melangkah maju. Bersama Engkau kami sanggup untuk menghadapi apapun yang ada di depan kami. Kami mengimani itu Tuhan, kami percaya itu. Bapa, terima kasih buat penyertaan-Mu, buat anugerah-Mu, buat kasih-Mu dalam kehidupan kami. Kalau kami boleh kembali bersama-sama berkumpul, kami percaya itu semua karena campur tangan Tuhan. Tiba saatnya Tuhan, kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini menjadi rema dalam kehidupan kami, sehingga kami tahu apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kami, apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Tuhan, kami siap. Berkati setiap kami, urapi hamba-Mu. Hamba-Mu tidak bisa apa-apa tanpa Engkau. Hamba-Mu bukan siapa-siapa tanpa Engkau. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang berkuasa, mari sama-sama katakan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara-saudari. Ya, shalom. Sekali lagi, shalom. Baik, langsung saja. Mari sama-sama kita mau merenungkan kebenaran firman Tuhan. Satu pasal di 1 Samuel 30. Mari sama-sama kita membuka Alkitab kita. 1 Samuel 30 ayat 1 sampai 31. Jadi ini satu pasal. Nanti kita akan baca secara bergantian. Nanti saya ayat 1, Bapak saya ayat 2, dan seterusnya sampai ayat yang ke-31. Yang sudah dapat 1 Samuel ayat pasal 30 katakan amin. Oh, belum semuanya. Yang sudah dapat 1 Samuel 30 katakan amin. Oke, sudah banyak. Baik, saya mulai dari ayat yang pertama. 1 Samuel 30 ayat yang pertama. Ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Ziklag, pada hari yang ketiga, orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Ziklag. Ziklag telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis.
Demikianlah halnya sejak hari itu dan seterusnya, hal itu ditentukannya menjadi ketetapan dan peraturan bagi orang Israel sampai sekarang. Nah, sampai ayat yang ke-25 saja. Nanti sisanya dibaca di rumah. Baik Bapak Ibu Saudara-saudari, perenungan kita pada malam hari ini adalah temanya ketika krisis menjadi awal pemulihan. Bagaimana krisis itu bisa menjadi awal pemulihan? Saya rasa pasti Bapak Ibu, Saudara, Saudari dan saya pasti pernah mengalami masa ketika hidup rasanya lagi di titik terendah. Hidup lagi rasanya hancur. Entah sebabnya mungkin karena mengalami kegagalan, mengalami dikhianati, kehilangan, baik itu kehilangan orang yang kita kasihi, kehilangan pekerjaan, harta benda, atau apapun itu, atau bahkan karena masalah datang silih berganti. Masalah ada terus, baru selesai masalah satu, ada lagi masalah yang satu. Baru selesai yang ini, ada lagi yang itu. Ada terus, apalagi di masa-masa sekarang ini di bangsa kita. Begitu banyak masalah yang ada. Krisis ekonomi, krisis moneter, semuanya naik. Dolar naik, bahan pokok naik, BBM naik, dan bahkan korupsi terjadi di mana-mana. Berita baru-baru ini ada jaksa yang habis digeledah, ternyata dia korupsi. Di mana jaksa ini yang harusnya merupakan orang yang melakukan tindakan yang adil, yang melakukan hal yang benar, tetapi ternyata dia yang justru melakukan tindakan korupsi. Dan ditemukan di rumahnya 74 kilogram emas. Bayangkan Bapak Ibu Saudara-saudari, 74 kilogram emas itu bisa dijadikan pondasi cakar ayam GPI Rumah Doa ini. Ya, begitulah. Tapi satu karung beras. Ya, kita lihat di saat-saat seperti itu mungkin tidak bisa kita pungkiri ya, pasti akan terbesit di pikiran kita, Tuhan kenapa ini terjadi? Ih, Tuhan bisa-bisanya ini terjadi. Kenapa ini harus terjadi? Bahkan bisa saja kita kehilangan harapan. Apa yang Daud alami dalam bacaan kita tadi, 1 Samuel 30, sama juga seperti itu. Saat-saat di mana Daud ini sedang mengalami titik terendah dalam kehidupannya. Dia mengalami hal yang berat dalam hidupnya. Semua yang dimiliki Daud seakan-akan semuanya hilang dalam sekejap. Keluarganya hilang, pendukung-pendukungnya hilang, dia dikejar-kejar Saul. Dia harus menghadapi keadaan yang sulit dalam kehidupannya. Karena kenapa benar-benar sulit? Di ayat 4 tadi dikatakan Daud menangis bersama rakyat sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Saya rasa menangis itu merupakan hal yang wajar, hal yang biasa. Tetapi kalau sampai dikatakan tidak kuat lagi menangis, berarti beban yang menimpa Daud ini sudah begitu besar. Berarti betul-betul Daud ini sudah tidak kuat nih. Di pasal-pasal sebelumnya selanjutnya, Daud kita bisa lihat bagaimana skema kehidupan Daud sebelum di pasal ini. Dia dikejar-kejar terus Saul yang ingin membunuhnya. Karena dia sudah ketakutan sekali karena dia dikejar-kejar Saul. Dia merasa sudah tidak aman lagi nih di Israel. Akhirnya dia minta perlindungan sama musuhnya, yaitu orang Filistin. Dia mau mengungsi di wilayah musuh. Bayangkan ini sudah bagaimana kehilangan harapannya Daud sampai-sampai musuhnya dia mau berlindung di musuhnya. Akhirnya di bawah perlindungan Raja Akis dari Gad. Raja Akis ini kemudian memberikan kota Ziklag kepada Daud dan seluruh pasukannya yang sekitar 600 orang beserta seluruh keluarga mereka. Jadi mereka tinggal di Ziklag, diberikan sama Raja Akis. Raja Akis ini adalah Raja Filistin. Tapi Bapak Ibu Saudara-saudari, Daud ini mengalami dilema yang sangat kayak rasa-rasanya tidak ada solusinya ini.
Karena ketika bangsa Filistin hendak berperang melawan Israel, Daud dan pasukannya ini sempat ikut untuk mau maju berperang juga. Nah, tapi karena panglima-panglima Filistin merasa tidak percaya sama Daud dan pasukannya, takutnya nanti kau bukan bunuh saya, malah kau bukan bunuh musuh, bukan berperang, tapi malah kau perangi kita, malah kau bunuh kita sendiri. Kurang lebih seperti itu kalau panglimanya Filistin orang bau-bau. Nah, terus akhirnya karena panglima-panglimanya ini tidak percaya, akhirnya Daud dan pasukannya dipulangkan ke Ziklag. Tentunya sebelumnya pasti Daud mengalami dilema yang sangat besar. Sebagai orang yang berada di bawah perlindungan Raja Akis, tentunya dia harus menunjukkan kesetiaannya. Tetapi di sisi lain, Israel itu adalah bangsanya sendiri. Kalau Daud menolak pergi berperang, ya Raja Akis bisa saja menganggap dia tidak setia. Kau ini saya sudah lindungi, kau tidak mau temani saya pergi berperang. Tapi kalau dia pergi berperang, masa tega Daud ini mau angkat pedang melawan bangsanya sendiri. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudari, kita lihat di sini bahwa Tuhan sudah bekerja lebih dulu. Tuhan memakai para panglima Filistin ini yang tidak percaya Daud. Jadi karena ketidakpercayaan panglima Filistin ini, akhirnya Daud dan pasukannya dipulangkan. Nah, sekilas kita lihat bahwa semua masalah yang sudah terjadi, dilema yang Daud alami ini sudah beres, sudah selesai. Dia tidak jadi berperang melawan bangsanya, dan dia juga tidak mengkhianati Raja Akis. Tapi ternyata waktu dia tiba di kota yang diberikan itu, di Ziklag, justru dia mendapati kota itu telah dibakar oleh orang Amalek. Istri, anak-anak, keluarga, seluruh harta benda bangsa Israel, Daud ini dan pasukannya sudah dibawa untuk menjadi tawanan. Dan tidak hanya di situ saja, penderitaan Daud ini masih terus berlanjut. Orang-orang yang selama ini setia mengikuti dia, para pasukannya itu, karena terpukul, karena melihat Ziklag yang sudah terbakar habis, keluarganya hilang, tidak tahu di mana dijadikan tawanan, akhirnya mereka menjadikan Daud kambing hitam. Dia menyalahkan Daud, dan bahkan Daud ini mau dirajam batu, mau dimatikan, mau dibunuh Daud ini. Tapi pasal ini, kita lihat di pasal ini bahwa pasal ini adalah salah satu pasal terberat yang pernah dialami Daud. Kita bisa bilang seperti itu. Salah satu badai terbesar dalam kehidupannya. Bagaimana dia kehilangan keluarganya, kehilangan harta bendanya, dan tidak ada yang mendukungnya. Malah mau dirajam lagi. Sudah jatuh, tertimpa tangga, diketahui orang. Bertubi-tubi ini masalahnya Daud. Tetapi satu yang kita mau garis bawahi, justru dari titik terendah itulah Tuhan mulai menunjukkan karya pemulihannya. Selanjutnya, lalu pertanyaannya adalah, apa yang harus kita lakukan agar krisis tidak menghancurkan iman kita, tetapi justru menjadi awal pemulihan dari Tuhan. Ya, melalui kisah Daud di Ziklag, kita akan bersama-sama belajar beberapa pelajaran penting tentang bagaimana Tuhan bekerja di tengah krisis kehidupan. Ya, kurang kelihatan ya, saya juga tidak lihat. Yang pertama, krisis dapat datang kepada siapa saja. Bisa dilihat dalam ayat yang 1 sampai 6, nanti dibuka masing-masing saja. Kita garis bawahi di ayat yang keempat. Lalu menangislah Daud dan rakyat bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring sampai mereka tidak kuat menangis lagi. Di sini kita bisa lihat bagaimana Daud itu mengalami kehilangan total. Tidak tanggung-tanggung, tidak ada yang tersisa ini untuk Daud. Kota Ziklag dibakar, seluruh keluarga ditawan, harta benda dirampas. Orang-orang yang selama ini mendukung dia berbalik mau merajam dia, mau menghajar dia. Kalau dibilang tim suksesnya Daud ini bukan lagi tim sukses, tim mau merajam batu. Sudah tidak ada lagi yang tersisa untuk Daud.
secara manusia ya, memang Daud kehilangan semuanya. Kalau kita lihat di pasal-pasal sebelumnya, dia dikejar-kejar Saul, mau dibunuh, ditolak sama orang Filistin, kotanya dihancurkan Amalek, pengikutnya sendiri ingin membunuh dia. Tentunya ini benar-benar titik terendah dalam kehidupan Daud. Nah, Bapak Ibu, kita lihat dari sini bahwa orang tidak kebal terhadap penderitaan. Daud yang diurapi saja mengalami krisis dalam kehidupannya. Tidak peduli mau mampu atau tidak mampu, mau besar atau kecil, mau hamba Tuhan, mau pendeta, mau keluarga pendeta, semua bisa mengalami krisis dan penderitaan dalam kehidupannya. Dan krisis pasti datang tanpa pemberitahuan. Tidak mungkin dia mau bilang, Kinan nanti saya mau kasih krisis kau sekitar 3 atau 5 hari kemudian. Tidak mungkin seperti itu. Krisis tidak mungkin memberitahukan dirinya. Bahkan orang yang dipakai Tuhan seperti Daud, yang diurapi Tuhan seperti Daud pun dapat mengalami masa-masa yang sangat menyesakan. Maka dari itu kita harus berjaga-jaga. Amin. Amin. Lalu yang kedua, pemulihan dimulai ketika kita menguatkan diri di dalam Tuhan. Ayat 6 sampai 10. Di tengah semua tekanan itu muncul kalimat yang menjadi pusat dalam pasal ini, yaitu di ayat 6. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Ini titik balik kehidupan Daud. Kita lihat Daud tidak dikuasai kepanikan. Dia tidak mau menyalahkan orang lain, dia tidak menjadikan orang lain kambing hitam, dia tidak menyerah, tetapi dia menguatkan kepercayaannya di dalam Tuhan. Dia datang kepada Tuhan. Makanya dia minta baju efod untuk dia mau datang kepada Tuhan. Lalu di krisis kehidupannya itu, Daud melakukan 2 hal. Yang pertama, mencari kehendak Tuhan. Daud meminta imam supaya dibawakan baju efod dan bertanya kepada Tuhan sebelum dia mengambil keputusan. Apa yang Tuhan kehendaki, apa yang Tuhan mau supaya saya langkah yang selanjutnya apa yang saya harus lakukan. Seperti itu Daud. Lalu yang kedua, taat kepada petunjuk Tuhan. Sesudah Tuhan berfirman, kejarlah. Daud langsung bertindak berdasarkan firman itu. Jadi Daud melakukan 2 hal, mencari kehendak Tuhan, dan yang kedua adalah taat kepada petunjuk Tuhan. Jadi ketika masalah datang, Bapak Ibu Saudara-saudari, jangan sampai kita hanya mengandalkan kekuatan kita sendiri, mengandalkan orang lain, mengandalkan manusia. Jangan sampai juga kita mengambil keputusan itu karena emosi. Emosi itu bukan hanya marah, tetapi senang, bahagia, sedih, marah. Itu emosi. Jangan sampai kita mengambil keputusan hanya karena emosional sesaat saja. Tetapi biarlah kita mengandalkan Tuhan, kita mencari Tuhan. Memang tidak mudah ya ketika kita menghadapi krisis, ketika kita menghadapi penderitaan. Kita, Tuhan dulu, cari Tuhan dulu. Mungkin ada saat-saat di mana ketika kita menghadapi krisis atau penderitaan, kita tiba-tiba kepikiran, ini yang si A ini bisa bantu saya, si B ini bisa bantu saya. Tetap memang tidak mudah, tetapi biarlah Tuhan yang memampukan kita. Karena seringkali kemenangan itu dimulai bukan di medan peperangan, di medan pertempuran, tetapi di tempat kita berdoa. Jadi ketika kita berdoa, itu adalah kemenangan yang sudah kita pegang. Amin. Amin. Selanjutnya yang ketiga, Tuhan sanggup memulihkan apa yang hilang. Ayat 11 sampai 20. Nah, dalam perjalanan di pasal tadi kita sudah baca, Tuhan memakai seorang budak Mesir yang ditinggalkan oleh tuannya untuk menunjukkan tempat persembunyian orang Amalek. Nah, kita lihat di sini bahwa Tuhan itu
bisa memakai siapa saja dan apa saja untuk menggenapi rencananya. Bayangkan ini adalah budak Mesir, orang Amalek budak Mesir yang dijadikan Tuhan untuk jalan menuju Daud mencari orang Amalek. Dan hasil akhirnya sangat luar biasa. Di ayat 19 berkata bahwa tidak ada yang hilang. Tidak ada yang hilang ini artinya waktu Daud bertemu orang Amalek dan melihat bahwa keluarganya tidak hilang, keluarganya masih ada, harta bendanya masih ada, dan bahkan mereka memperoleh jarahan tambahan. Jadi mereka mendapat lagi. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, kadang Tuhan mengizinkan kita untuk kehilangan sesuatu, namun ketika waktunya tiba, Tuhan sanggup memulihkan dengan cara yang tidak pernah kita bayangkan. Jadi apakah kita siap kehilangan? Semoga kita orang-orang yang siap kehilangan dan siap dipulihkan Tuhan. Amin. Amin. Selanjutnya yang terakhir. Poin yang paling saya suka dan semua orang. Yang terakhir, orang yang dipulihkan Tuhan harus menjadi berkat. Ayat 21 sampai 31. Kalau kita baca di ayat-ayat selanjutnya, kemenangan ini tidak membuat Daud menjadi sombong, tinggi hati. Oh, karena saya ini. Oh, karena saya mau berusaha ini. Oh, karena saya tidak mau menyerah. Tapi Daud tidak seperti itu. Sebaliknya, Daud menunjukkan karakter seorang pemimpin yang memahami anugerah Tuhan. Daud menghargai orang-orang yang tidak berada di garis depan. Karena waktu orang-orang dikatakan Alkitab orang-orang jahat, orang-orang dursila bilang, tidak usah kita kasih apa yang sudah kita dapat, harta benda jarahan yang sudah kita dapat sama orang-orang yang cuma duduk-duduk jaga barang. Tapi Daud tidak seperti itu. Daud tetap memberikan bagian kepada orang-orang itu, 200 orang yang tinggal menjaga barang-barang. Kenapa? Karena Daud sadar bahwa kemenangan itu berasal dari Tuhan. Dan kemenangan yang dia peroleh itu bukan semata-mata karena hasil kekuatannya. Lalu Daud juga membagikan berkat kepada orang lain. Di ayat selanjutnya di 26 sampai 31, Daud mengirim sebagian jarahan kepada para tua-tua Yehuda. Jadi kalau bisa dibilang ya kurang lebih di masa seperti ini persepuluhan atau apapun itu yang bisa memberkati orang lain. Karena Daud sadar bahwa semua yang diperolehnya adalah pemberian yang daripada Tuhan. Daud tidak mau menjaga ini jarahan ini, saya saja yang mau nikmati. Tapi tidak seperti itu, Daud mau membagikan berkat itu kepada orang lain. Dan Bapak Ibu Saudara-saudari, berkat yang dimaksud ini bukan hanya sekedar berkat materi, tetapi mungkin ketika kita mengalami krisis, penderitaan, kita mengalami kesaksian hidup, bagikanlah itu supaya menjadi berkat juga bagi orang lain. Jadi jika Tuhan memberkati kita, jangan kita menjadi egois, kita simpan saja berkat itu untuk diri kita sendiri, tetapi biarlah kita bagikan. Jangan merasa apa yang kita peroleh itu hasil usaha kita sendiri. Karena tanpa campur tangan Tuhan kita tidak bisa. Dan jadilah saluran berkat bagi orang lain. Amin. Amin. Jadi perjalanan Daud mengajarkan bahwa krisis bukanlah akhir dari rencana Tuhan. Di Ziklag, Daud kehilangan hampir segalanya, kehilangan total. Tapi satu hal yang dia tidak kehilangan, ini hal yang paling penting adalah kepercayaannya kepada Tuhan. Ketika Daud memilih untuk menguatkan dirinya di dalam Tuhan, Tuhan mengubah arah hidupnya. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, mungkin ada di antara kita hari ini atau sementara mengalami dalam tanda kutip ziklag dalam kehidupan. Entah itu kehilangan, kekecewaan, tekanan, kegagalan, atau masa depan yang terasa hancur dan tidak ada harapan. Firman Tuhan mengajarkan kita 3 hal. Yang pertama, jangan biarkan krisis menjauhkan kita dari Tuhan. Ketika masalah datang, jangan sampai kita semakin menjauh dari Tuhan dan melupakannya. Sudah
sengsara, sudah menderita, malah semakin tidak ingat Tuhan. Aduh, bahaya itu. Justru di saat kita terpuruk, di saat kita di titik terendah dalam hidup, kita harus semakin dekat kepada Tuhan. Karena hanya Tuhan saja sumber pertolongan dan kekuatan kita. Kita tidak bisa di luar dari Tuhan. Amin. Lalu yang kedua, carilah Tuhan sebelum kita mengambil keputusan. Seperti Daud yang terlebih dahulu bertanya kepada Tuhan, meminta hikmat Tuhan, meminta kehendak Tuhan sebelum dia bertindak. Kita juga perlu belajar mencari kehendak Tuhan melalui doa dan firman-Nya. Bagaimana caranya kita mau tahu apa yang Tuhan kehendaki kalau kita tidak dekat sama Tuhan? Bagaimana caranya kita mau tahu apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita kalau kita tidak membaca kebenaran firman Tuhan? Makanya kita harus berdoa dan membaca firman-Nya senantiasa supaya langkah yang kita ambil sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Supaya kita tidak harus bayar harga. Supaya kita tidak perlu melewati proses-proses yang terlalu berat. Kalau kita langsung mengikuti kehendak Tuhan, saya yakin dan percaya kita akan mendapatkan sukacita. Amin. Lalu yang ketiga, ketika Tuhan memulihkan hidup kita, jadilah saluran berkat bagi orang lain. Pemulihan yang Tuhan berikan bukan hanya untuk kita nikmati sendiri saja. Tuhan memulihkan kita supaya melalui hidup kita bisa menjadi berkat sehingga orang lain bisa merasakan kasih, pertolongan, dan kebaikan Tuhan. Ya, next. Jadi, Bapak Ibu Saudara-saudari, kita mungkin kehilangan banyak hal. Tetapi selama kita tidak kehilangan Tuhan, selalu ada pengharapan. Amin. Krisis bukanlah akhir cerita. Di tangan Tuhan, krisis dapat menjadi awal dari pemulihan. Sebab Tuhan yang menyertai Daud adalah Tuhan yang sama yang menyertai saya dan saudara hari ini. Amin. Amin. Demikian firman Tuhan. Mari sama-sama kita tutup di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah merenungkan kebenaran-Mu. Biarlah Tuhan, firman ini dapat menjadi pedoman dalam kehidupan kami. Ketika kami mengalami krisis, ketika kami mengalami penderitaan, apapun itu Tuhan yang membuat kami terpuruk, biarlah itu tidak membuat kami jauh daripada-Mu. Tetapi biarlah kami terus menaruh pengharapan kami hanya kepada Engkau saja. Tuhan, mungkin memang tidak mudah ketika kami menjalani. Tapi satu hal yang kami mau percaya, bahwa Tuhan yang akan memampukan kami semua. Tuhan yang akan menolong, Tuhan yang akan menopang. Berkati setiap jemaat-Mu Tuhan. Biarlah firman ini dapat menjadi berkat dan meneguhkan iman pengharapan di dalam setiap kehidupan kami. Engkau yang terus melanjutkan pewahyuan-Mu Tuhan. Engkau yang terus bekerja. Lanjutkan kasih setia-Mu, kasih karunia-Mu dalam kehidupan setiap kami. Kami siap untuk melakukan firman-Mu. Tolong kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, nama yang berkuasa. Haleluya. Amin. Ya, puji nama Tuhan. Saya percaya kita semua diberkati lewat kebenaran firman Tuhan malam hari ini. Ada amin. Dan biarlah apa yang menjadi rema kebenaran firman Tuhan itu ada bagi saya dan saudara. Pulang dari tempat ini kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Ya, kita akan masuk ke dalam doa syafaat. Kita bagi dua kelompok saja, yang wanita dengan wanita, pria dengan pria. Jadi ada yang di sebelah kanan saya, kaum pria, sebelah kiri saya nanti kaum wanita.
pokok doa untuk kaum pria. Yang pertama adalah berdoa bagi pemerintah dan bangsa kita Indonesia. Apa yang sedang terjadi yang kita boleh lihat di media, pemerintahan sedang digoncang, bahkan ada banyak hal-hal yang tidak ingin kita lihat. Tuhan sedang menyingkapkan bahwa orang-orang yang curang, orang-orang yang tidak jujur sedang disingkapkan supaya bangsa kita dipulihkan. Berdoa bagi pemerintahan bangsa Indonesia, berdoa bagi presiden, wakil presiden, bahkan kepala-kepala daerah, mulai dari yang tertinggi sampai yang terendah, dari pusat sampai ke daerah. Kita berdoa biarlah setiap pemerintah yang boleh ada, mereka bekerja dengan takut akan Tuhan, mereka bekerja dengan jujur, dan berdoa juga bagi pemulihan atas bangsa Indonesia, pemulihan atas kota Bau-Bau. Berdoa biarlah Tuhan menyatakan hujan pertobatan di kota ini. Berdoa bagi gereja-gereja Tuhan, suku-suku yang terabaikan, gereja-gereja yang belum, tempat-tempat yang belum menerima Injil, suku-suku terabaikan yang dimana di sana belum ada tempat rumah ibadah. Berdoa bagi keadaan di sana, biarlah Tuhan berbelas kasihan mengirimkan orang-orang yang punya hati untuk memberitakan Injil di sana. Itu nanti pokok doa untuk kaum pria. Dan kaum wanita berdoa untuk gereja Tuhan di tempat ini, rumah doa. Berdoa bagi Bapak Gembala, Ibu Gembala, dan keluarga, anak-anak yang boleh ada. Berdoa bagi pelayanan ibadah yang boleh ada, mulai dari pelayanan profetik, pelayanan wanita, WBI, pelayanan sekolah minggu, pelayanan anak-anak muda. Biar lewat pelayanan-pelayanan yang boleh ada, benar-benar Tuhan menjangkau setiap jemaat Tuhan dan anak-anak Tuhan. Berdoa bagi rumah tangga Kristen, khususnya jemaat Tuhan yang ada di rumah doa. Biarlah kasih Kristus yang mengikat rumah tangga lepas rumah tangga. Berdoa bagi jemaat Tuhan yang sedang sakit, dan berdoa juga bagi ekonomi para jemaat Tuhan. Itu saja, mari sama-sama kita berdoa.
Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saya percaya setiap doa, setiap perkataan yang penuh dengan kuasa, Tuhan akan menyatakannya, amin. Dan kita boleh melihat satu persatu doa kita dijawab oleh Tuhan. Katakan amin. Haleluya. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Kita akan membawa persembahan kita, korban syukur kita. Namun sebelum itu kembali kita akan satu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang baik yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih buat perkenanan malam hari ini Tuhan. Sehingga kami boleh hadir di dalam ibadah doa malam, kami boleh memuji, kami boleh menyembah, bahkan Engkau disenangkan lewat penyembahan kami juga dipuaskan oleh hadirat-Mu, bahkan kami diajar, kami diberkati lewat kebenaran firman-Mu, biarlah Engkau memberkati setiap kehidupan kami, bahkan hamba-Mu, Saudara Kinan yang sudah memberkati lewat firman-Mu, Engkau pakai dia lebih lagi, dalam pelayanannya, dalam studinya, apapun yang dia rindukan Tuhan yang jadi jawaban atas setiap doa dan pergumulannya. Bahkan sebentar juga kami akan membawa persembahan kami, korban syukur kami. Diberkatilah setiap tangan-tangan yang memberi, bahkan yang belum sempat memberi Tuhan juga memberkati. Dan apa yang kami beri boleh dapat digunakan dengan baik untuk gereja di tempat ini, untuk kemuliaan Tuhan dinyatakan di kota ini. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami siap untuk memberi persembahan kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sambil persembahan dijalankan, ada pengumuman dari Bapak Gembala. Ya, puji Tuhan, shalom. Ya, pengumuman seperti biasa bahwa akhir pekan besok akan ada ibadah pemuda remaja di tempat ini. Ya, karena itu setiap pemuda remaja untuk saling mengingatkan, juga tentunya orang tua, peran orang tua untuk mengingatkan pemuda remaja ya. Kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan tadi, bagaimana Tuhan bekerja dalam krisis. Ya, itu yang selalu saya bilang dalam terminologi Chinese itu kata krisis itu dibentuk dari dua kata. Saya tidak mau sebut nanti saya salah. Weiji. Nanti saya salah seperti lopang dengan lo. Ya, saya ingat selalu Pak Rudi almarhum. Karena ada arti bos atau majikan, ada arti eternit atau plafon. Ya, gara-gara cara menyebutnya yang tekanannya beda tuh. Tapi itulah Weiji. Wei itu bahaya, Ji itu kesempatan. Jadi seolah-olah berdiri di bibir jurang bahaya, tapi belum jatuh gitu ya. Jadi itu tadi kita ini belajar, puji Tuhan bahwa Tuhan bisa mengerjakan segala hal dalam keadaan krisis sekalipun. Ya, satu hal juga yang saya mau berbagi sehubungan dengan khotbah tadi. Mari pulang renungkan, mengapa Daud yang bukan seorang imam berhak memakai baju efod yang hanya dipakai oleh imam kepala. Baju efod itu seperti celemek begitu ya. Ada 12 permata di sini, lalu ada permata-permata di sini, lalu ada kantungnya di dalam, lalu ada batu undian begitu. Tumim itu yang ada 2. Di kisah Samuel tidak pakai baju efod, hanya mengambil tindakan mengurbankan kurban karena belum datang Daud, Samuel belum datang, lalu dia pergi tindakan imam toh, lalu dimarahi. Daud pakai baju efod, ya, begitu ya. Nanti pulang kita merenungkan juga hal-hal seperti itu. Tapi paling tidak malam hari ini kita boleh diberkati bahwa dalam keadaan apapun, mari perkuat percaya kita kepada Tuhan. Dan itu kita sudah alami, saya percaya, dan akan terus kita alami. Ya, sekalian juga pengumuman bahwa besok ya Pak Timbul akan kembali ke Wanci dengan Anak Kekasih Nur. Juga beberapa orang akan ikut ke sana. Kinan, Pak Eki, dan saudara-saudara kita kemarin yang hadir beribadah bersama-sama. Mari Bapak Ibu doakan mereka supaya perjalanan Tuhan sertai dan tujuan utamanya juga boleh Tuhan wujudkan.
Ya, supaya Tuhan dimuliakan di sana, orang boleh mendengar tentang Kristus. Kemudian pada hari Minggu nanti kita akan dilayani oleh Bapak Pendeta William Patasik dalam ibadah Minggu. Itu pengumuman. Tuhan Yesus memberkati. Mari bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah kita. Haleluya, haleluya. Segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Mari berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Haleluya. Di atas segalanya kami bersyukur kepada Tuhan. Hormat kuasa pengagungan hanya bagimu. Dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Kami bersyukur kami boleh beribadah oleh perkenanan daripada Tuhan. Kami memuji muliakan Tuhan. Dan kami percaya oleh perkenanan Tuhan karena kasih karunia yang ada pada Tuhan bagi kami. Puji sembah, ucapan syukur kami layak di hadapan-Mu. Kami bersyukur boleh mendengarkan sabda-Mu. Bahwa dalam segala hal yang kami hadapi dalam hidup ini, khususnya ketika kami berhadapan dengan krisis-krisis dalam segala apapun bentuknya, kami harus menguatkan iman percaya kami kepada Tuhan. Bertindak menurut apa yang Tuhan kehendaki. Dan kami percaya kami akan mengalami pemulihan. Tidak akan ada yang hilang. Dan kemudian akhirnya kami akan kembalikan hormat pengagungan itu hanya bagi Tuhan saja. Kami menjadi berkat, bukan hanya diberkati oleh Tuhan, tapi juga menjadi saluran berkat. Terima kasih. Kami menyerahkan juga rencana keberangkatan Pak Timbul, Pak Eki, Nak Kekasih Nur dan Kinan, dan saudara-saudara kami yang lain yang akan berangkat ke Wanci. Tuhan tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Kami menolak setiap intervensi kuasa tipu muslihat iblis dalam bentuk apapun. Kami nyatakan bahwa apa yang mereka akan kerjakan, apa yang akan mereka tujuankan untuk kehadiran di sana, yaitu supaya nama Tuhan dipuji dimuliakan. Orang boleh mendengar kabar baik yang daripada Tuhan itu terjadi, tersampaikan. Karena Tuhan sendiri yang sudah terlebih dahulu mengerjakan itu dengan menjamah hati orang-orang yang akan dijumpai. Roh Kudus, terima kasih, kami percaya akan hal itu. Karena Engkau sendiri yang janji, setiap orang yang pergi, Tuhan akan sertai. Terima kasih. Kini akhirnya kami naikkan syukur kami dan memohon, mari berkatilah kami semua Tuhan. Berkat bagi orang-orang yang beribadah dan berkat bagi orang-orang yang akan kembali dalam hidupnya untuk memberitakan kabar baik melalui tindakan, perbuatan, dan perkataannya. Layakanlah hamba-Mu ini menjadi saluran berkat. Karena itu Bapak Ibu, mari bersama-sama kita mengangkat tangan dengan iman, terimalah berkat. Kasih karunia, damai dan sejahtera yang bersumber dari Allah yang menciptakan langit dan bumi, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahteranya yang melampaui segala akal pikir manusia dicurahkan atas-Mu, atas kita semua malam ini, bahkan sampai selama-lamanya. Dengan kasih karunia-Nya itu dimampukannya saudara dan saya untuk taat, bahkan dalam keadaan krisis sekalipun, karena Dialah yang menopang saudara dan saya sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam berkat nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus,
Setiap kita yang diberkati Tuhan, mari bersama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati, ibadah kita selesai. Ya, nanti minta